Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Masih Januari, masih tahun baru lah ya. Saya Pendeta Kloser Tunggu Simanjuntak mengucapkan bagi jemaat Tuhan selamat tahun baru. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Evangelium di Minggu Septuagesima sesuai dengan almanak gereja tertulis dari Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan 37. Kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita baca. Saya dahului dengan ayat 31. Ayat berikutnya kita baca secara bersama. Di bawah judul perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan dia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat." Dan mereka pun keluar, dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita memasuki Minggu Septuagesima. Dalam liturgi kita 70 hari sebelum hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau Paskah. Tentunya di minggu-minggu ini kita akan melihat pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan fokus kepada Tuhan Yesus di dalam pelayanannya di dunia ini. Dalam teks yang kita bacakan tadi, Tuhan Yesus berada di Kapernaum, dan di sana dia melayani, memberikan pengajaran, dia mewartakan firman Tuhan. Di Kapernaum ada sebuah sinagogi bagi umat Yahudi, bagi kita bersuci bagi sejoro, karena tidak semua boleh pergi ke Yerusalem sebagai pusat peribadahan, maka diberikanlah sinagogi-sinagogi
Di sinagoge itu tempat peribadahan umat Yahudi. Pada saat itu Tuhan Yesus memberikan pengajaran. Dia berkhotbah mewatakan firman Tuhan. Dan kita lihat dalam pengajaran Tuhan Yesus, mereka yang mendengarnya takjub. Menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa mereka takjub? Longan. Bagaimana takjub longan? Kalau mendengar takjub longan bisa mungkin sampai dengar kira-kira begitulah ya. Boleh kita bayangkan takjub, heran, longan. Karena sebelumnya belum pernah mereka umat itu mendengarkan pengajaran khotbah yang seperti itu. Karena pengajaran khotbah sebelumnya disampaikan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, memang para ahli, orangnya hebat-hebat, ilmunya sudah melalang buana. Padahal ini Yesus dari Nazaret, anak kampung, kan begitu ya? Kok lain? Yesus dari Nazaret, anak kampung, parhuta-huta, kira begitu lagi. Sebelumnya pengkhotbah, pengajar-pengajar, orang ahli-ahli Taurat, ilmunya sudah wah, kira-kira begitu, gelarnya sudah banyak. Ada gelar di depan, ada gelar di belakang, kira-kira begitu ya, gelar akademisnya. Tapi para pengajar-pengajar sebelumnya ninna tu ninna dong. Kan memang begitulah secara akademis ya, harus ada sumber referensinya. Menurut profesor ini, menurut buku ini, kira-kira begitulah pengajar-pengajar sebelumnya. Menurut Tatang Sutarna, kata si Sule, kan gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi masih menurut. Tapi ini yang membawakan pengajaran dan firman. Keselamatan itu memperkenalkan dirinya sendiri. Mengapa takjub? Karena yang diajarkan adalah dirinya sendiri, yang adalah Allah di dalam Yesus Kristus, keselamatan Mesias itu sendiri, yang tidak pernah didengarkan sebelumnya. Wibawa sahala pengajaran itu kenapa ada sama dia? Karena yang disampaikan adalah keselamatan yang dibawanya sendiri, tentu berbeda, sehingga mereka boleh takjub. Dia adalah yang Allah itu sendiri. Lalu hal yang kedua, ketakjuban yang kedua, kita lihat di situ ayat 32. Mereka takjub mendengarkan pengajarannya, itu yang pertama. Lalu ayat 36, semua orang takjub. Ada ketakjuban yang kedua, yaitu pada saat itu di sinagoge, bait suci, rumah peribadahan, ada orang yang kerasukan setan. Hati-hati. Ternyata yang namanya sinagoge, yang namanya bait suci, bukan hanya yang diurapi Roh Kudus ada di sana, tetapi roh jahat, setan iblis juga ada yang dirasuki. Hati-hati Bapak. Benarlah apa yang dikatakan oleh Martin Luther, Bapak gereja kita itu. Di mana gereja didirikan, ini selalu saya ingat ini. Di mana gereja didirikan, kerajaan Allah didirikan, di situ juga kerajaan iblis mendirikan kerajaan. Ini yang kita lihat. Jadi bukan hanya Roh Kudus yang berkuasa di gereja, tapi roh jahat juga ada datang di tempat itu. Maka hati-hati Bapak Ibu, di setiap pintu ya ada itu manggoi. Hati-hati di samping kiri kanannya ada itu manggoi. Ya,
supaya gak konsen mendengarkan firman Tuhan, digoyang-goyang lah. Hati-hati, dia hadir di sini. Benar apa yang dikatakan Martin Luther? Ini yang kita lihat buktinya. Dan luar biasa Bapak Ibu. Tapi kita lihat ayat sebelumnya ya, 34 ya. Seolah-olah ayat 34, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Seolah-olah dia mengenal. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Seolah-olah mengangkat ya. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Seolah-olah kita lihat iblis mengagungkan Tuhan. Engkau adalah yang kudus. Hati-hati. Bisa saja kelihatannya bibirnya manis mengucapkan aku memuji engkau ya Tuhan, rupanya dia iblis. Seperti ayat 34 ini, engkau yang kudus dari Allah. Tapi namanya Simonis, namanya iblis, licik. Ya, enggak ada. Simonis itu licik ya. Namanya iblis, namanya setan, pasti licik. Bisa saja dia menyerupai seperti apa ya, malaikat. Bisa saja dia seolah-olah memuji Tuhan. Ini yang kita lihat ayat 34 itu. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Seolah-olah dia mengagungkan Tuhan. Tapi kita lihat Yesus adalah Allah. Dia mengenal setiap orang. Diam katanya. Tidak ada toleransi. Yesus menghardik setan iblis itu. Diam. Katanya di ayat 35, keluarlah daripadanya. Tidak ada toleransi Bapak. Jangan berikan toleransi kepada iblis. Yesus tidak memberikan sedikit pun toleransi. Yang walaupun dia seolah-olah menyembah engkau yang kudus dari Allah, tidak, kau iblis, licik. Ya kan? Diam, kata Tuhan Yesus. Yesus menghardiknya. Hati-hati Bapak Ibu, di gereja pun hadir. Ini selalu saya suarakan. Makanya kita tidak heran kalau ada gereja yang gontok-gontokan, jambak-jambakan. Makanya ini saya ingatkan melalui firman Tuhan ini kepada jemaat Pandan, yang jangan. Bisa saja selalu seseorang dipakai baik dari majelis, baik dari jemaat, warga jemaat. Bisa. Tidak heran kita melihat itu terjadi percekcokan di sana sini. Makanya saya ingatkan ini melalui firman ini, kan ada tadi saya dengar warta jemaat mau rapat penyusunan RAB, saja kan mengganggu kira-kira itu ya. Seolah-olah dia manis kan begitu ya. Seolah-olah dia tampaknya begitu, tapi seolah-olah mendukung, tapi di belakang menikah. Saya dengar juga ini luar biasa. Saya banggakan ini kalau mau di Amerika. Di belakang gereja ini mau agak dimundurkan, mau kita revitalisasi gereja ini, saya dengar. Tapi ingat, sebelum revitalisasi semua berdoa memohon hikmat kuasa Tuhan, jangan sampai iblis coba-coba masuk. Bisa aja nanti itu ketika ada panitia dibentuk, masuklah suara-suara iblis ini. Aji gue hebengi, nealangi gue hebengi, begini, begono. Ada aja berbagai banyak cara, seolah-olah dia mendukung, seolah-olah apa rupanya? Namanya iblis, licik. Dan hati-hati Bapak Ibu, bukan hanya di gereja, di rumah-rumah kita masing-masing, rumah tangga kita masing-masing, jangan kasih toleransi pada iblis. Bisa aja antara suami dan istri, ya kan ada kan iblis datang di persekutuan rumah tangga. Sekarang ini ya banyak suara-suara iblis dari medsos, kan bisa aja ya. Pihak ketiga pelakor, ada aja suami istri kan. Ada pebinor, pengambil istri, pengambil bini orang. Hati-hati. Jadi kalau misalnya suami ada coba-coba ada pelakor kan, gak toleran, dikasih suaminya ini toleransi sedikit-sedikit. Ya inilah, ya seolah-olah ada misalnya pelakor ini kan, seolah-olah membantu, seolah-olah manis gitu. Rupanya ada niat-niat yang jahat. Katakan seperti Tuhan Yesus, diam, hardik dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya harus berani menghardik kuasa iblis. Bisa saja dia masuk dalam persekutuan, lingkup keluarga yang terkecil, dimanapun kita boleh berada, baik di kantor, baik di instansi, iblis selalu datang, ya, menyerupai malaikat bahkan, ya,
Tapi kita lihat dengan kuasa Tuhan, iblis itu boleh lari terpirit-pirit. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, hal yang penting kita lihat, ini soal pengajaran. Mengapa Tuhan Yesus dalam perkataannya berwibawa, berkuasa? Kalau kita dengar tadi saya katakan karena dia Tuhan, kan begitu ya? Karena dia Tuhan Allah yang kita sembah itu, tentu dia berkuasa, dialah juru selamat itu. Tapi di samping itu dari sisi kemanusiaan, wibawa pengajaran Tuhan Yesus itu berkuasa di tengah-tengah umat yang mendengarnya. Karena apa? Karena inilah yang disebut integritas. Sesuai perkataan dengan perbuatan. Ya, dia mengajar dan ada bukti konkretnya ketika dia mengusir setan. Ini yang sekarang tergerus oleh arus zaman ini. Integritas sudah mulai tergerus, sudah mulai menipis. Ya, sekarang orang karena kemudahan demokrasi berbicara ini, kebebasan HAM-HAM ini, ya integritas sudah mulai agak hilang, tergerus. Bisa saja, kenapa? Bisa saja pagi dia A, sore malam sudah B. Tidak sesuai perkataan dengan perbuatan. Kalau Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita, bukan hanya lip service, punya hanya dengan kata-kata, tapi dia justru mau berkorban mengasihi kita. Itu yang kita rayakan di masa Natal, Bapak Ibu. Jangan kita lupakan, karena Natal sudah berlalu, tapi perayaan Natal itu maknanya harus menghidupi kita selama tahun 2021 ini. Yang mau ditekankan di Natal adalah integritas. Perkataan sesuai dengan perbuatan. Ini yang mulai tergerus. Coba kita lihat, kita juga mengalami itu, Bapak Ibu. Kalau kita waktu animasi anak-anak, orang tua bicara atau guru bicara, jangan, belum ngomong kan begitu ya. Dan maka tahu tidak tua-tua, belum ngomong, hanya dicongor begini, udah ngerti. Sekarang orang udah bulu-bulu gini-gini, cerewetin pun nggak ngerti anak-anak ini. Karena apa? Mungkin kita juga sebagai orang tua jangan hanya melakukan anak-anak. Mungkin ini adalah masalah integritas, ya Pak Penentu Perlindungan, kan Pak Barat. Ini sebagai apa kan begitu? Asal tidak, Yesus berintegritas dari sisi kemanusiaannya dulu. Tadi dia berwibawa didengar umat karena dari sisi keallahannya, keilahiannya, tapi dari sisi kemanusiaan, Yesus benar-benar apa yang difirmankan, apa yang diucapkan dalam pelayanannya, sungguh-sungguh, bahkan dia rela berkorban, dia rela berbuat. Bergereja juga begitu. Nah ini kan jadi, saya dengar Pak Guru Jemaat kita kan, masih rencana panjang gitu katanya kan. Ya boleh rencana panjang, tapi kalau semua berintegritas, kalau kita katakan puji Tuhan dalam setiap nyanyian kita, ya harus ada dong prakteknya, konkretnya apa? Kasih lihat ya, konkretnya apa? Kalau semua mau berbuat, saya rasa jemaat Madani ya enteng gitu dalam nama kuasa Tuhan Yesus. Kalau diri kita yang kita lihat yang kecil ini, siapalah kita? Tapi kalau kita pandang Tuhan yang besar, yang maha kuasa, saya yakin dan percaya. Jangankan 2022, 2021 jadi di barat, kan gitu ya? Jadi di barat, kan begitu. Ini diperluas ke sana sehingga semakin banyak jiwa-jiwa, semakin banyak orang yang mendengarkan perkataan firman Tuhan yang berkuasa itu. Amin. Kita berdoa. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.